dari SMA Maitreya Wira Palembang. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Legenda Bawang Merah dan Bawang Putih. Dahulu kala, di Jawa Timur, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Bawang Putih tinggal dengan ayahnya serta ibu tiri dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Sebelum ayah Bawang Putih meninggal, mereka sangat baik padanya. Tapi 2 hari setelah ayah Bawang Putih meninggal, mereka memperlakukannya dengan buruk. Bawang Putih, kerjakan semua pekerjaan rumah dan segera masak makanan yang lezat untuk kita, kata ibu tirinya. Baiklah, aku akan kerjakan semua, kata Bawang Putih dengan wajah sedih. Suatu pagi, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Tanpa sengaja, gaun kakaknya hanyut terbawa arus sungai. Bawang Putih pun panik. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku harus segera menemukannya. Bawang Putih terus menyusuri tepian sungai, tapi ia tidak menemukan gaun itu. Hingga sore hari, Bawang Putih tidak dapat menemukannya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya ia di rumah, Bawang Merah bertanya, "Hei Bawang Putih, di mana gaunku? Apakah kau sudah mencucinya?" Ya, tapi gaun itu hanyut, kata Bawang Putih ketakutan. Mendengar hal tersebut, Bawang Merah langsung marah dan melapor ke ibunya. Ibunya berkata, "Bawang Putih, lancang sekali kau. Bisa-bisanya menghanyutkan gaun mahal itu. Sebelum gaun itu ditemukan, kau tidak boleh masuk rumah." Bawang Putih bergegas pergi ke sungai untuk mencari gaun itu. Sepanjang perjalanan menuju tepi sungai, Bawang Putih menangis dan terus berdoa agar ia segera menemukan kembali gaun yang hanyut tersebut. Sampainya ia di sungai, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang nenek tua. Segera Bawang Putih bertanya pada nenek tua itu, "Nek, apakah nenek melihat gaun berwarna merah yang hanyut di sekitar tepi sungai ini, Nek?" Nenek berkata, "Ikutlah ke rumah nenek. Gaun itu ada di rumah nenek." Sesampai di rumah sang nenek, Bawang Putih segera meminta kembali gaunnya. "Nek, aku mohon, kembalikanlah gaun merah itu. Kalau tidak, aku akan dihukum," pinta Bawang Putih. "Baiklah, tapi dengan satu syarat. Kau harus membantu nenek menyelesaikan pekerjaan rumah nenek," kata nenek kepada Bawang Putih. Bawang Putih langsung menuruti permintaan sang nenek. Dengan cekatan, Bawang Putih menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. Akhirnya selesai juga pekerjaannya. "Nek, semua pekerjaan telah selesai aku kerjakan, Nek. Aku mohon kembalikan gaun milikku." Sang nenek merasa sangat puas dan senang dengan hasil kerja Bawang Putih. Kemudian ia menawarkan Bawang Putih 2 buah labu yang berukuran kecil dan besar. Kemudian Bawang Putih mengambil labu yang lebih kecil. Bawang Putih berkata, "Saya pilih labu yang kecil saja, Nek. Sudah cukup untuk saya. Terima kasih ya, Nek. Saya pamit pulang dulu," kata Bawang Putih dengan senang hati karena telah mendapatkan kembali gaunnya serta diberi hadiah pula oleh sang nenek. Bawang Putih bergegas pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Sesampainya di rumah, ibu tiri
bawang merah menunggu di depan pintu dengan marah karena sudah menunggu seharian. Bawang putih menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk hadiah labu dari sang nenek. Ibu tirinya merebut labu itu dan membantingnya ke lantai. Tiba-tiba semua orang terkejut karena isi dari labu itu adalah perhiasan. Wah, kita kaya, Bu! Wah, perhiasan ini bagus sekali! Wow! Aku senang sekali! Bawang merah berkata seperti itu kepada ibunya sambil mengambil perhiasan yang berkilau itu. Ternyata anak bodoh ini beruntung juga. Kata ibu tirinya sambil segera ikut mengambil perhiasan tersebut. Karena sifat tamak si ibu tiri, maka ia mendapat ide untuk menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan bawang putih. Bawang merah setuju dan melaksanakan apa yang diperintahkan ibunya. Bergegas bawang merah pergi ke sungai. Ia melemparkan gaunnya dan berpura-pura mencarinya. Kemudian dia bertemu dengan sang nenek tua itu. Apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Aku sedang mencari gaunku, Nek. Apakah nenek melihatnya? Jawab bawang merah. Sama seperti kejadian yang dialami bawang putih, sang nenek memintanya untuk ikut ke rumahnya dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Bawang merah pura-pura menuruti sang nenek, padahal dia menolaknya. Hei, nenek tua, aku tidak mau mengerjakan semua pekerjaan ini. Cepat, kasih aku labu yang paling besar, kata bawang merah. Sang nenek menuruti permintaannya dan bawang merah segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih pada nenek. Sampainya di rumah, bawang merah segera memberikan labu itu kepada ibunya. Pasti perhiasan dalam labu besar ini lebih banyak, kata ibu pada bawang merah. Segera ibunya membanting labu besar itu ke lantai. Segera semua orang di rumah itu ketakutan. Ada banyak ular yang keluar dari dalamnya. Bu, kurasa ini hukuman untuk kita. Seharusnya kita tidak melakukan hal buruk pada bawang putih, ucap bawang merah. Kamu benar, Nak. Ibu sekarang sadar dan tidak akan lagi melakukan hal jahat pada bawang putih. Sebaiknya kita meminta maaf padanya. Seketika ular-ular itu lenyap. Akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf kepada bawang putih. Dengan senang hati bawang putih memaafkan mereka. Kemudian bawang putih memutuskan untuk menjual perhiasan tersebut dan menggunakan uangnya untuk kehidupan sehari-hari. Dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah semua perbuatan baik dan buruk akan mendapat pembalasan yang setimpal. Hendaknya melakukan sesuatu harus jujur dan menepati janji.